Nah, oke guys. Jadi kali ini gua akan share ya eh, tentang Windows Update ya, Windows 10 ya tepatnya. Agar tidak update guys selamanya guys, sampai kiamat nggak bakal update. Kalian bisa lihat sendiri di sini guys ya. Ini akan mati untuk selamanya guys. Dan ini ya berlaku ya apabila kalian baru install ulang dan tidak berlaku kalau sudah update diaktifkan ya nggak berlaku guys. Nah ini dia nama programnya guys ya. Nanti programnya ini karena filenya kecil ya, nanti gua upload ke Mediafire. Kalian tinggal eh, apa namanya, tinggal download aja. Untuk linknya nanti gua letak di kolom komentar aja guys ya, biar aman. Ih, mana ini? Bentar guys ya, ini kita buka dulu apakah dia sudah berjalan di sini Windows update-nya. Kita cek di sini guys ya. Biasanya cuman karena sudah lama nggak dibuka guys ya. Mungkin dia sudah berjalan permanen guys ya. Windows update coba kita cek di sini ya. Kita cek di program apakah masih ada programnya Windows update. Oh, PW. Ternyata programnya sudah nggak ada. Oh, ada guys ya. Ini dia, no virus thanks Windows Update. Nah, ini dia programnya sebenarnya masih ada. Cuman di sini nggak bisa dijalankan ya. Coba kita cek di sini ya, di program Piles. Tapi biasanya langsung terbuka sih guys, sewaktu kita install pertama. Program Piles Windows Update. Nah, nggak ada guys ya. Atau dari no thanks ini ya, no thanks Windows Update dia ya. Cek di sini. Buka ya. Sebentar ya, biar kita buka program mentahnya guys ya. Jadi biar kalian biar paham ya. Jangan kalian skip-skip videonya guys ya. Biar paham. Ini karena sudah programnya sudah lama sekali guys ya. Jadi tidak bisa dibuka lagi guys. Kita cek di 10 ya, Windows Update. Blokir Windows Update ya. Ini bukan ini. Nah, ini deh guys ya. Gua kasih kalian yang versi ini aja guys ya. Versi yang satu ini guys ya. Nanti karena yang satu lagi tidak perlu sampai double-double ya. Satu aja sudah cukup lah. Nah, begini nanti tampilannya guys ya. Untuk program yang gua bagi nih nanti. Ini karena sudah terlalu lama mungkin dia sudah permanen dan nggak akan bisa dibuka lagi guys ya. Nah, setelah tampilannya seperti ini guys ya. Kalian langsung aja ya. Kalian langsung klik di sini guys. Klik disable. Nah, ini nanti guys ya. Dia akan mengunci semua jalur Windows Update, baik itu internetnya, dari registrinya, seperti dari Regedit, Gpedit, atau service.msc. Semuanya itu akan dikunci secara otomatis guys.
Karena sebuah program itu ya eh, berjalan atas perintah kita sendiri yang menciptakannya guys ya. Dia untuk menjalankan otomatis lah seperti itu. Seperti kayak yang gue bilang tadi, seperti ngunci, regedit, gpedit. Nah itu sebetulnya awalnya dari notepad guys ya. Dari notepad supaya dia auto kita ubah menjadi ekstensi .bat, dan bat itu kita ubah ke jadi ekstensinya .exe. Jadilah inilah jadinya program. Nah, setelah jadi program ini bisa kita proteksi guys ya, proteksi supaya tidak bisa scriptnya itu dicuri orang atau perjualbelikan orang lah, seperti itu guys ya. Jadi semua program tuh ada proteksinya masing-masing guys ya. Bisa menggunakan Visual Basic atau yang lain-lain lah. Teman gua nggak bahas ke situ terlalu panjang guys ya. Nah, jadi setelah kalian klik itu guys, semua pengaturan di regedit semuanya lah itu akan mati total guys. Ya, jadi cukup kalian sekali klik aja ya. Itu akan mematikan semua sistem auto update di Windows 10 tepatnya. Kan bisa menggunakan ini semua untuk jenis versi Windows 10 guys ya. Mau itu Windows 10 Pro, mau Home, atau Limited Edition atau yang lain lah, banyak yang jelas ini programnya khusus untuk 64 bit guys ya. Nah, seperti itu guys ya. Jadi setelah kalian tadi disablekan dulu ya, baru kalian restart guys. Restart PC kalian dari sini ya. Kalian restart. Nah, setelah itu ya supaya aman ya kalian wajib ya pakai depres lah ya. Depres. Jadi fungsinya depres ini guys. Jadi semua operating Windows, operating system ya, tepatnya di C ya. Operating system tuh nggak akan bisa berubah settingan guys, atau terhapus datanya, settingannya juga nggak akan bisa berubah, dan nggak akan bisa rusak, dan nggak akan bisa kena virus. Jadi kalau misalnya rusak atau terkena virus atau datanya terhapus, tepatnya di C ya yang kita bekukan ya, setelah di restart itu akan kembali seperti semula lagi guys. Jadi nggak akan berlaku. Mau sejuta virus atau miliar virus sekali masuk ke dalam komputer kita, tidak akan berlaku dan nggak guna sama sekali guys ya. Karena adanya depres yang kita install tadi. Kemungkinan kalian nggak akan bisa untuk cari full versionnya, karena ini gua crack sendiri guys ya supaya menjadi full version, artinya untuk selamanya. Jadi selama Windows itu tidak rusak guys atau terkena virus ya, kalian tidak perlu sering-sering install ulang guys. Install ulang itu cukup sekali aja untuk selamanya guys. Ya. Ya jadi perawatan rutin itu ya seperti ganti pasta prosesor, ganti dermal pad ya, dermal pad PGA card ya, atau pastanya ya di GPU itu yang pasti ya. Pastanya tuh berbeda guys. Namanya bukan bukan thermal paste ya, tapi dia berbeda lagi guys. Bukan untuk pasta prosesor itu ya, karena dinginnya kurang gitu. Kalau untuk ke GPU kurang deh guys. Mau semahal apapun kalau yang khusus GPU kayak gitu. Kalau untuk VRAM ya seperti VRAM atau modul-modul yang lainnya yang seperti yang di atas PCB itu ya, atau di bawah PCB itu thermal pad guys ya, seperti SSD ya, NVMe itu kan wajib pakai thermal pad guys ya, kalau enggak ya terbakar. Tapi kalau nggak ada heatsinknya, sistem langsung nggak ada penutupnya ya nggak masalah juga kan gitu. Kalau untuk SSD NVMe, wah, aduh, susah ngomongnya guys ya. Nah, oke, jadi gitu aja guys. Ya, jadi nanti untuk linknya ini, link downloadnya ini, kalian bisa cari nanti di kolom komentar. Gua nanti akan letak linknya di situ. Kalian tinggal download, kalian install ya. Jadi Windows kalian itu tidak akan update lagi selamanya guys. Karena yang gua rasakan ya setelah update Windows ke 11 itu oh, berat guys. Banyak program-program yang gak jelas itu ya yang berjalan. Beda sama Windows 10 atau Windows sebelumnya, memang dia menggunakan program asli guys ya, bukan fitur AI yang harus
ada internet untuk menjalankan Windows-nya itu nggak seperti itu guys ya. Kalian bisa lihat sendiri guys ya di sini ya spesifikasi gue ya. Di sini sangat tinggi guys ya. RAM-nya aja gue pakai 32 GB guys ya. Sini kalian lihat sendiri ya. Nah, untuk prosesornya sendiri, gue pakai AMD Ryzen 5 5600 guys ya. Dimana prosesor ini kalau untuk gaming ya, untuk game-game berat ya, itu sudah luar biasa lah performnya guys ya. Semua game itu bisa dimainkan dan didampingin dengan RAM yang 32 GB guys ya. Udah gitu gua pakai VGA card-nya gua pakai RTX 5060 Ti guys ya. Yang 16 GB. Di tempat gua aja guys ya, Windows itu berat karena terlalu banyak jalannya, terlalu banyak makan RAM lah intinya banyak makan RAM di sini. Nanti kita dalam keadaan idle aja ya, nggak ngapain-ngapain nih. Nanti tahu-tahu dia bisa berjalan nanti 12 giga, 13 giga bahkan sampai 18 giga. Padahal nggak ada yang dibuka nih. Kita nggak ada buka apapun, nggak ada buka Chrome, nggak ada buka gimana, nggak ada buka apapun lah. Dalam keadaan idle bisa seperti itu yang dimakan guys RAM-nya. Luar biasa. Itulah pentingnya gua kasih tutorial ini ya supaya Windows kalian itu tidak update ke Windows 11 guys. Yang mana nanti kalau misalnya komputer kalian speknya pas-pasan atau nggak mumpuni bisa langsung ngeblank guys ya, bisa langsung layar biru gitu kali langsung update ke Windows 11 guys ya. Ini gue bukan nakut-nakutin tapi memang itu faktanya yang sesuai yang gue alamin lah waktu gue belum pakai spek ini guys ya. Karena di komputer gue yang lama itu kan memang dari zaman dulu kan memang sudah ada guys, ini cuma di upgrade aja guys ya. Nah, oke. Sampai di situ aja guys ya penjelasan gua. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Salam dari gua Big Boss Sergai.